Ya, saudara-saudari, kita masih menunggu ya beberapa saudara-saudari yang lain untuk ikut bergabung ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Kita tunggu 5 menit lagi. Jadi demikian untuk menunggu saudara-saudari yang lain. Amin. Ya, selamat malam, Pak Aldin. Oke, selamat malam. Pak, baru sendiri ya, boleh main lagi ya? Oh. Ada sudah ada 10 device di room ini. Oke. Baik. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, di sini ada Saudara Tommy dari Hall 7, Saudara Free dari Hall 7, Saudara Almojer Huta Galung ya, Hall 22 ya, kalau tidak salah ya, betul ya? Hall 7. Oh, Hall 7. Oh, Hall 7 baik. juga. Ya, Saudara Rian Hall 22, Saudara Agus Hall 7, Saudara dan Saudari Amin ya, sekeluarga dari Hall 6. Kemudian Saudari Priscilla Sandra ya dari Hall 24, kemudian Saudari Aiming dari Hall 6. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudari, karena waktu juga menunjukkan pukul 6.59 ya. Jadi saya pikir kita mulai saja dengan kita berdoa dulu sama-sama saudari ya. Lalu nanti ada ayat firman yang kita doa bacakan bersama-sama. Kita melatih roh kita dulu supaya melalui penggenapan kelas kecil diaken nasional ini sesuai dengan beban pelatihan di semester ini kita banyak digenapi di dalam aspek bagaimana kita mempelajari kebenaran ya. Jadi mari kita berdoa kiranya kebenaran ini menjadi konstitusi kita. Kita juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran, memperhidupkan kebenaran di dalam kehidupan gereja kita. Mari kita berdoa ya. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kami ada di dalam kelas kecil penggenapan diaken nasional. Tuhan, karena kami mau digenapi, kaum saleh yang boleh memikul amanat gereja, fungsi di dalam penghidupan gereja, melayani di dalam penghidupan gereja. Berkatilah Tuhan pelatihan malam hari ini. Oh Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima Ya. kasih malam Amin. ini Tuhan, Engkau terus menjaga memilih kami Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau telah menebus. Oh Amin. Tuhan, dengan Amin. hayat dan sifat-Mu untuk kami Tuhan. Amin. Ya. Tuhan, berkatilah kelas kecil ke-9, 10 ini Tuhan. Amin. Bimbing kami semua Tuhan. Agar Amin. semua sesuai dengan, oh Tuhan, perkataan-Mu Tuhan. Ya. Tuhan Amin. Yesus, berkati sidang kelas kecil ini Tuhan. Dari Ya. Amin. awal sampai hingga akhir. Tuhan Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Ya, kasih Tuhan. malam hari ini ya Tuhan. Ya. Oh, kami semua Amin. adalah Tuhan percayakan adalah melayani berbagai hal kami masing-masing. Ya Amin. Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan kami rindu ya Tuhan di dalam Ya pelayanan Tuhan. kami. Oh, supaya Amin. kami menjadi orang yang Amin. mengenal kebenaran. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, supaya gereja di tangan kami adalah gereja yang tegak, berdiri, yang penuh Benar. terang dan dasar kebenaran. Tuhan Benar. Yesus, karena itu Amin. berkatilah Ya. penggenapan kelas kecil pada malam hari ini. Supaya Amin. kami semua memiliki Amin. hati, roh, dan Amin. mulut yang terbuka bagi Tuhan. Ya. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin. Benar. Amin. Yesus Tuhan itu Yesus. Tuhan. Amin. Tuhan, kami cinta padamu. Tuhan, Amin. malam ini kami mau terbuka kepadamu. Ya Tuhan. Kami mengosongkan diri kami Amin. menjadi bejana yang kosong yang Amin. datang Tuhan kepadamu. Agar Ya. di dalam kelas kecil ini kami boleh Amin. mendapatkan Engkau Amin. Allah sebagai hayat dan juga suplai hayat yang terus Amin. menyalurkan dirimu ke dalam kami. Amin. Sehingga kami juga boleh dipenuhi oleh dirimu dan kami Amin. boleh berfungsi di dalam Ya. kehidupan gereja. Tuhan Yesus, Amin. kita padamu. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. ya Tuhan, kami sungguh Ya terbuka Tuhan. padamu. Amin. Terima kasih malam ini Tuhan, Ya Tuhan. Mu yang merahmati kami. Amin. Berkati kematian kami kelas kecil malam ini. Ya. Kataanmu, Ya. supply Tuhan, Amin. tambah Tuhan, sehingga Ya. kami terus mencari di Kau, Amin. mencari kebenaran-Mu ya Tuhan. Amin. 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 Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Ya Tuhan. Syukur padamu. Ya. Ada waktu dan kesempatan Amin. boleh datang berbagian di dalam pelatihan kelas kecil malam hari ini. Amin Tuhan. Sungguh Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Ya amin. Oh Tuhan, miskin di dalam roh. Ya Tuhan. Tuhan membawa bejana belas kasihan Ya. ini. Biarlah Amin. bejana ini menjadi bejana yang layak menampung dirimu. Benar Dalam Tuhan. kelimpahan dan kekayaan Kristus. Ya Tuhan. Disusunan ulang di dalam manusia batinia kami. Ya amin. Sungguh kami tengada padamu ya Tuhan. Ya amin. Biarlah Engkau sumber hayat, Engkaulah Ya. realitas itu. Benar. Jadi pengalaman kami yang real. Oh, Amin. dalam kehidupan gereja hari ini. Ya amin. Oh, bagi kesaksian Tuhan. Bagi Ya pembangunan tubuh Kristus yang organik. benar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Amin. Dengan dirimu sendiri. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak kita mendoa bacakan satu ayat ya. Nanti dari ayat ini kita doa lagi. Mari kita doa bacakan Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8. Kita doa bacakan ayat 29 sampai 30 ya. Jadi ini ada di sini ada Roma pasal 8 ya. Jadi kita bersama-sama kita baca dulu ayatnya dulu sama-sama sebelum nanti kita berlatih ya untuk menjawab pertanyaan dari pelajaran ke-9 dan nanti juga pelajaran yang ke-10 ya. Amin. Sebab semua Amin. orang Sebab semua yang orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang buruk antara banyak saudara. Dan mereka Dan yang mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. dan Dan mereka yang dipanggilnya
mereka itu juga dibenarkannya. dibenarkannya. Nah, Dan mereka yang membenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya, semua orang yang dipilihnya dari semula. Amin. Orang pilihnya dari semula. Amin. Amin. Semua Amin. Semua orang yang dipilihnya. Amin. dari semula. Dari semula. Amin. Nah, mereka juga ditentukannya dari semula. Amin. Amin. Juga ditentukannya dari Mereka semula. juga ditentukan. Amin. 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 Ditentukannya dari semula untuk menjadi Amin. serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Menjadi serupa Jadi Amin. anaknya. gambaran Amin. anaknya. Amin. Amin. Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Ya. Semua Amin. orang yang dipilihnya dari semula, Amin. mereka juga ditentukannya dari semula untuk Amin. menjadi serupa dengan Ya. gambar anaknya. Amin. Ya. Benar. Serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Puji Tuhan. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Oh, gambaran anaknya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Dengan gambaran anaknya. Amin. Supaya ia, Amin. anaknya itu menjadi Amin. yang sulung di Amin. antara banyak saudara. Amin. Amin. Menjadi Benar. Anaknya itu menjadi yang Amin. sulung di antara Amin. banyak saudara. Amin. 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 Yang ditentukan Amin. 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 Benar. Mereka yang ditentukannya dari semula Ya. panggilnya. Amin. Amin. Kita juga dipanggilnya. Amin. Tuhan. Nah, Kita juga dipanggilnya. Amin. dipanggilnya. Amin. 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 Benar. Ya, kita Amin. dipanggilnya. Mereka itu Amin. juga dibenarkannya. Amin. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Amin. Mereka Haleluya. yang dipanggilnya, mereka itu juga Amin. dibenarkannya. Dipanggilnya. Amin. Dibenarkannya. Amin. Oh, Ya. panggilkannya. Amin. Juga dibenarkannya. Amin. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka Amin. itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Dimuliakannya. Ya. Amin. Nah, kita semua dipanggil, Puji kita Amin. Tuhan. dibenarkan, kita Amin. dimuliakan. Amin. Amin. Ya, dipanggil, Amin. dibenarkan, dimuliakan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita Puji ditentukan, Tuhan. Amin. kita dipanggil, kita Amin. dibenarkan, kita Amin. dimuliakan. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari. Kita adalah orang-orang yang telah ditentukan. Amin. Ditentukan dari semula. Amin. Hari ini kita juga menjadi orang-orang yang dipanggil. Amin. Setelah mengalami pemanggilan, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya. Dan pengharapan kita adalah kita juga menjadi orang-orang yang Dimuliakan.
Puji Amin. Haleluya. Saudara-saudari, ini adalah ayat yang penting ya dari berita kita. Ya, dari berita kita nanti pelajaran 9 dan 10 itu adalah mengenai puncak tinggi wahyu Allah ya. Ini adalah perkara sasaran akhir ekonomi Allah. Nah, kalau di sini dari ayat yang baru tadi kita bacakan, kita melihat bahwa sasaran akhirnya bagaimana kita menjadi serupa seperti Dia, kita dimuliakan ya. Baik, saudara-saudari, kita akan sama-sama ya untuk belajar menjawab pertanyaan demi pertanyaan supaya kita bisa lebih tersusun lagi dengan butir-butir kebenaran yang ada di dalam berita yang ke-9 ini. Nah, tempo hari kami sudah dibantu ya oleh sebentar ya, berita 9 itu adalah ya, dari Saudara Jimmy membantu untuk menentukan beberapa saudara yang akan menjawab. Bab 9 ya, kalau di situ nomor 1 Saudara Andrian ya, kemudian nomor 2 Saudara Jusak, kemudian Saudari Aiming nomor 3, nomor 4-nya Saudara Jimmy, nomor 5-nya Saudari Priscilla Chandra. Kita mulai dulu, saudara-saudari ya. Apakah Saudara Andrian sudah Koeko, ya? ada revisi saudara-saudari yang menjawab ya. Oh, baik. Ya, yang pertama Saudara Andrian, yang kedua Saudara Amin, yang ketiga Saudari Livun, keempat saya, kelima baru Saudari Priscilla. Oh, baik. Berarti ini Saudara Andrian dulu ya. Saudara Ya. Andrian, silakan. Apa beban dan berita unik ya dari Saudara Witness Lee? Oke, saya akan coba jawab untuk pertanyaan nomor 1 di bab 9 ya saudara-saudari. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam. Jadi beban dan berita yang unik yang diterima oleh Saudara Witness Lee adalah Allah menjadi manusia adalah agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan juga sifat, tapi bukan dalam kealahan. Ini adalah beban dan berita yang diterima oleh saudara kita ya. Nah, di sini saya merasa kembali dibukakan ya saudara-saudari ya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ya, mungkin dari orang-orang umum itu berpikiran bahwa ya Tuhan hanya menjadi juru selamat ya. Dia menjadi yang menanggung dosa kita, lalu sudah kita diselamatkan, kita bisa, kalau kalangan umum itu bisa masuk ke surga ibaratnya. Tapi di sini ya lewat saudara kita ya, kita bisa melihat visi lebih jauh, kita bisa melihat wahyu yang lebih jauh bahwa ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dia tidak hanya menyelamatkan kita gitu. Dia punya visi yang lebih jauh, yaitu menjadikan kita serupa dengan Dia. Tentu saja tadi dikatakan bahwa serupa dalam hayat dan sifat, tapi bukan dalam kealahan ya. Bukan berarti kita menjadi Allah, tapi bagaimana kita bisa bersatu di dalam Tuhan ya. Kalau dari judul kan kita tadi sasaran akhir dari ekonomi Allah, dan salah satu dari dan ekonomi Allah adalah ini gitu. Bagaimana kita bisa menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersatu ya, tentu tadi melalui kelahiran, tadi melalui pengudusan, melalui pembenaran yang saudari ya. Jadi dari sini saya kembali diingatkan bahwa perkara Tuhan menjadi manusia berinkarnasi, bahkan sekarang dia menjadi roh pemberi hidup kita, itu bukan suatu perkara yang simpel hanya untuk menyelamatkan kita, tapi itu adalah sebuah starting, sebuah bagi kita, bagaimana kita sedikit demi sedikit diserupakan sehingga nanti pada akhirnya kita benar-benar serupa dan semulia dengan Allah ya, dan tidak di dalam kealahan, sehingga kita bisa menjadi sama seperti Dia, menjadi ekspresinya, yaitu adalah sesuai dengan tujuan dan maksud hatinya, sesuai dengan ekonominya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Andrian ya. Kita lanjut dulu ya saudari ya. Nanti setelah 4 atau 5 pertanyaan ya dijawab, nanti saudari ada kesempatan juga menambahkan, memperkuat ya dari apa yang sudah
sampaikan ya oleh saudara-saudara atau saudara-saudari kita. Nah, berikutnya adalah nomor 2 ya. Nomor 2 ini pertanyaannya adalah, ya ini latihan ini saudara ya. Coba bicarakan tentang ekonomi kekal Allah ya. Coba bicarakan tentang ekonomi kekal Allah. Baik. Yang kedua saudara Amin ya, silakan. Ya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Mohon maaf ya saudara-saudari karena signal saya juga tidak buka kamera. Coba bicarakan tentang ekonomi kekal Allah. Jadi ekonomi kekal Allah ini dikutip dari 1 Timotius pasal 1 ayat keempat yang menurut bahasa Yunaninya, ekonomi di sini berasal dari kata oikonomia yang terdiri dari 2 kata yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan juga nomos yang artinya peraturan atau aturan. Nah, di dalam perjanjian di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 4 terjemahan lamanya lebih tepat adalah nasihatkanlah orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan ekonomi Allah. Nah, di sini oikonomia artinya tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi oikonomia berarti susunan administratif, pengelolaan kepemerintahan, dan penyaluran atau pendistribusian kepengurusan rumah tangga. Jadi secara sederhananya kita bisa simpulkan ekonomi Allah adalah rencana Allah, hasrat hati Allah, kehendak kekal Allah untuk menyalurkan atau membagikan dirinya ke dalam manusia. Dan tujuan dari ekonomi kekal Allah ini adalah untuk menjadikan manusia sama seperti dirinya dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Dan untuk menjadikan dirinya satu dengan manusia dan manusia satu dengan Allah. Sehingga manusia bisa menjadi ekspresinya yang diperbesar dan diperluas agar seluruh atribut-atribut ilahinya bisa diekspresikan di dalam kebajikan-kebajikan insani. Puji Tuhan, demikian mengenai ekonomi kekal Allah. Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk saudara Amin ya, sudah membantu kita mereview lagi apa itu ekonomi Allah ya. Lalu berikutnya ya adalah melalui proses apakah manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat. Nah, jadi ini kita belajar membicarakan prosesnya. Dipersilakan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, saya mencoba jawab pertanyaan yang 3, dikatakan melalui proses apakah manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat. Puji Tuhan bahwa manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat adalah melalui beberapa proses. Pertama, kelahiran kembali, kedua, pengudusan, ketiga, pembaruan, dan keempat, pengubahan, lalu penyerupaan dan pemuliaan. Nah, puji Tuhan ya, pertama setelah kita percaya Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan dari Allah sebagai hayat kita, sehingga menjadikan kita sebagai manusia Allah dan dalam spesies Allah. Puji Tuhan bahwa kedua, melalui pengudusan, Roh Allah yang di dalam kita juga terus bekerja, menyalurkan sifat kudus Allah ke dalam setiap bagian kita, untuk menjenuhi setiap bagian kita dengan sifat-sifat kudus Allah. Lalu tadi juga dikatakan melalui ketiga, pembaruan. Roh Kudus juga di dalam kita, Roh Kudus bekerja mentransfusi kita dengan atribut-atribut ilahinya yang selalu baru, selalu segar ke dalam setiap bagian kita, memperbarui kita hari demi hari. Puji Tuhan. Lalu keempat dikatakan pengubahan. Nah, secara bertahap kita juga diubah secara metabolis dengan unsur hayatnya, sampai kita juga diubah ke dalam gambar mulianya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 juga dikatakan
bahwa kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, dikatakan juga ke penyerupaannya yang kelima, diserupakan ke dalam gambar putra sulung Allah, adalah juga diselamatkan dalam hayat Kristus dan dibebaskan dari ego kita, dibebaskan dari ekspresi diri kita. Lalu yang terakhir keenam, pemuliaan. Nah, pemuliaan ini adalah langkah dalam keselamatan penuh Allah, yang di dalamnya Allah juga secara lengkap yang menjenuhi tubuh kita dengan kemuliaan sifat dan hayatnya. Puji Tuhan, saudari, melalui kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, pengubahan, penyerupaan, dan pemuliaanlah kita bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat. Nah, hari ini kita semua di dalam proses ini sampai kita terus dimuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut dulu, saudari ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang nomor 4 ya. Apakah isi dari manusia menjadi Allah melalui pengubahan untuk berbagian dengan sifat ilahi Allah? Amin. Ya, puji Amin. Tuhan, saudara-saudari. Puji Tuhan, melalui Allah melahirkan kita kembali sehingga kita memiliki hayat Allah ya. Nah, tetapi ya tidak cukup kita hanya memiliki hayat Allah, kita juga perlu mengambil bagian dari sifat-sifat Allah ya. Melalui apa? Melalui kita diubah ya, kita perlu mengalami transformasi. Nah, yang mengubah ini adalah roh hayat Allah yang di dalam kita. Nah, pengubahan ini tidak terjadi secara instan ya, seperti Tuhan Yesus kan ketika dia di gunung pengubahan dia berubah secara instan. Nah, tetapi kalau pengubahan di dalam kita ini perlu proses sampai seumur hidup kita. Nah, kita perlu hari demi hari, semakin hari diubah ya, supaya kita semakin bisa mengambil bagian dari sifat-sifat Allah. Nah, sehingga di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 2 ini boleh tergenapi ya, dibilang Kristus itu menyatakan dirinya ya, sehingga kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, jadi kita perlu terus diubah. Nah, diubah ini adalah dari jiwa kita ya, terus ditransformasi ya. Nah, pengubahan jiwa kita ini ya adalah sebenarnya juga adalah pengudusan ya. Tujuannya adalah pengudusan. Nah, pengudusan ini artinya kita itu dijadikan kudus ya, seperti Allah kita yang kudus. Nah, kekudusan ini kan adalah sifatnya Allah. Nah, ketika kita dijadikan kudus, sifat Allah ini bisa menjadi bagian kita. Ya, nah kudus itu sendiri kan artinya terpisah ya dari hal yang umum. Nah, kalau Allah itu kudus karena hanya Allah yang kudus ya. Selain Allah itu tidak ada yang kudus. Nah, karena itu ya kalau kita mau dikuduskan kita harus semakin menerima penyaluran Allah. Ya, sifat kudus Allah ini harus semakin bertambah di dalam kita. Ya, sehingga pikiran kita itu bukan lagi memikirkan hal-hal yang umum ya. Kalau kita, ini saya juga diterangi ya, seringkali saya masih memikirkan banyak hal-hal dunia ya, keinginan dunia ya, mungkin bukan hal yang dosa ya, tapi hal-hal yang melihat saya dalam perkara pekerjaan atau hal lainnya, saya masih banyak memikirkan hal-hal dunia, masih banyak melihat orang-orang dunia gitu istilahnya. Nah, jadi itu sebenarnya hal-hal yang umum. Harusnya yang saya lihat adalah, yang saya kejar hanyalah harusnya diri Kristus Yesus sendiri, karena hanya Kristus yang kudus, ya kan. Karena itu saya perlu lebih banyak lagi membiarkan Kristus semakin menguduskan ya pikiran saya ya dari perkara-perkara yang umum. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Jimmy untuk sudah membantu menjawab pertanyaan yang nomor 4 tadi ya. Nah, pertanyaan yang nomor 5, baik saya tampilkan sebentar ya saudari ya. Pertanyaan nomor 5 adalah bagaimana, nah ini adalah
penerapan ya dari butir-butir kebenaran yang sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi, bagaimana kita bisa menggenapkan ekonomi kekal Allah. Dan apakah sasaran akhirnya? Bagaimana kita bisa menggenapkan ekonomi kekal Allah dan apakah sasaran akhirnya? Amen. Ya puji Tuhan. Ya untuk menggenapkan ekonomi kekal Allah ini dari segi Allah ya, Allah telah melalui proses, melalui Kristus yang berinkarnasi sampai dia menjadi ya mati bangkit menjadi roh tinggal di dalam kita. Hari ini dari sisi Allah ya ya dia telah merampungkan prosesnya. Namun hari ini kita juga perlu melalui diri kita bekerja sama dengan Allah dengan cara membiarkan diri Allah itu menggarapkan dirinya ke dalam kita, menggarapkan dirinya sebagai hayat, sifat dan susunan kita, supaya kita bisa menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi bukan di dalam kealahan. Tadi juga sudah dikatakan, dijelaskan oleh saudari yang sebelumnya, ada beberapa proses yang perlu yang kita kerjakan hari ini. Yang pertama yaitu melalui kelahiran kembali. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 5-6, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, hari ini dilahirkan kembali, berarti dilahirkan dari Allah, agar kita bisa menjadi manusia Allah. Kemudian di tahap yang kedua yaitu pengudusan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, mengatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya hari ini setelah dilahirkan kembali, tidak cukup dilahirkan kembali, tetapi roh Allah juga perlu terus menyalurkan sifat kudusnya ke dalam setiap bagian kita. Kemudian, setelah mengalami pengudusan, maka kita juga perlu mengalami pembaruan di dalam Titus 3 ayat 5b, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Oh puji Tuhan, Roh Kudus mentransfusikan atribut-atribut ilahi yang selalu segar, selalu baru ke dalam kita untuk terus memperbarui kita. Setelah mengalami pembaruan, kita juga perlu diubah, mengalami pengubahan. Ya seperti dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oh, puji Tuhan, kita diubah secara bertahap dengan unsur hayat, yaitu dari putra sulung Allah, yaitu Yesus Kristus, sampai kita bisa diubah ke dalam gambar mulianya. Setelah diubah, maka kita bisa diserupakan, yaitu setelah ya terus-menerus ya diubah, maka kita bisa diserupakan ke dalam gambar putra sulung Allah dan dibebaskan dari ekspresi diri kita. Kemudian setelah penyerupaan ada proses pemuliaan. Ya ini adalah langkah dalam keselamatan penuh Allah yang di dalamnya Allah secara lengkap menjenuhi kita dengan kemuliaan sifat dan hayat-Nya. Kemudian yang terakhir yaitu pengilahian kaum beriman, yang merupakan satu proses yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru ini yang merupakan sasaran akhir dari ekonomi Allah. Amin. Nah, Yerusalem baru ini tersusun dari umat pilihan Allah yang telah ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, diubah, dimuliakan, serta diilahikan. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Prisil ya, sudah membantu menjawab pertanyaan yang nomor 5. Dengan demikian, 5 pertanyaan ini semua sudah dijawab. Mungkin dari saudara-saudari yang lain ya, apakah ada yang ingin menambahkan atau berlatih juga ya, membicarakan, menambahi poin-poin yang bisa menjadi sebuah aplikasi atau pengalaman? Apakah ada? Mungkin saya memberi kesempatan dulu untuk saudara-saudari yang lain. Boleh menambahkan? Kalau belum ada, kita masuk ke dalam
berita selanjutnya, saudara-saudari ya. Jadi kalau berita selanjutnya itu topik besarnya adalah masih mengenai puncak tinggi wahyu Allah. Kalau di pelajaran 9 tadi adalah perkara sasaran daripada ekonomi Allah, yaitu Yerusalem baru. Nah, sekarang kita akan melihat proses ya, proses bagaimana sebenarnya Yerusalem baru ini sebagai sasaran ekonomi Allah dihasilkan. Nah, karena itu di sini ada ministry Kristus yang penuh, yaitu ministry di dalam 3 tahap. Baik, kita akan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 10 ini ya. Nah, untuk pertanyaan ini kemarin kami minta bantuan, sebentar ya, saudara dari Hall 42 dan Depok ya, kalau ya benar ya, saudara-saudara ya. Silakan Saudara Bowo yang kemarin yang mengatur ya, Hall 32 maksud saya ya, dan Depok ada Saudara Bowo di sini. Oh, belum ada ya. Baik, apakah di sini saya bisa minta bantuan mungkin dari saudara-saudara yang dari Hall 32, apakah ada juga? Oke. Mungkin dari Depok. Kemarin Saudara Bowo sudah ada penugasannya belum ya, Saudara Joel ya? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Gimana itunya? Sorry, boleh diinfokan ya? Iya, yang pertama Saudara Bowo harusnya. Kedua saya. Ketiga Saudara Wilson. Keempat Saudara Rizal. Oke, baik. Mungkin kita lewati dulu yang Saudara Bowo, langsung ke bagiannya Saudara Yoel ya, mengingat waktu. Boleh langsung dijawab. Ini coba bicarakan mengenai apa yang Kristus rampungkan dalam tahap inkarnasinya ya, karena kalau nomor 1 itu kan bicara mengenai 3 tahap itu kan sebenarnya dirinci nomor 2, 3, 4 ya, tahap inkarnasi, tahap inklusi, tahap intensifikasi. Nah, boleh silahkan nanti Saudara Yoel, Saudara Wilson, dan Saudara Rizal boleh membantu kita untuk mereview 3 tahap dari ministry penuh Kristus ini. Amin. Oke, ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, tadi pertanyaannya terkait dengan apa yang Kristus rampungkan dalam tahap inkarnasi. Jadi, ya, kita tahu bahwa Kristus telah menjadi manusia ya, dan menempuh kehidupan selama 33,5 tahun di bumi. Dan akhirnya dia mati di kayu salib ya, dan itu juga sebagai akhir ya dari tahap inkarnasi dia. Dan ya selama proses ini ada beberapa hal yang Kristus telah rampungkan. Yang pertama adalah membawa Allah ya ke dalam manusia. Amin. Jadi Allah yang tak terbatas ya telah dibawa ke dalam manusia yang terbatas. Dan ya ini bisa kita lihat ayatnya di Yohanes 1 ayat 14 ya. Mana firman itu ya Kristus yang adalah Allah telah menjadi manusia ya, katakan bertabernakel ya, tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Jadi ini adalah hal yang pertama ya, yaitu membawa Allah yang tak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah Kristus telah menyatukan ya Allah Tritunggal dengan manusia. Kan secara khusus adalah manusia yang terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh.
Dan ya, satu hal yang telah Yesus rampungkan adalah yang menyatukan kita, membawakan kita dengan Allah Tritunggal. Amin. Kemudian yang ketiga adalah di dalam kehidupannya ya, selama 33,5 tahun itu, di dalam keinsanian Tuhan terekspresi keilahian juga ya, atau bisa mengekspresikan Allah gitu secara limpah melalui ya keinsaniannya, melalui kebajikannya. Dan ini bisa kita lihat juga di Kolose 2 ayat 9 katakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan juga di Yohanes 14 ayat 9 Tuhan berkata ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Amin. Jadi melalui dirinya yang saat itu menjadi manusia, melalui keinsaniannya, saat orang melihat dia, orang itu melihat Bapa. Jadi ya, itu ada ekspresi Allah yang di dalam keinsaniannya. Kemudian tentu ya melalui mati di atas salib, Kristus menyelesaikan penebusan ya bagi kita. Amin. Satu hal yang tentu dibereskan adalah perkara dosa kita ya, dan juga dosa-dosa kita. Namun lebih jauh lagi ya, Kristus juga telah mengakhiri semua hal dari ciptaan lama. Amin. Dan juga membawakan atau ya menciptakan manusia baru ya. Amin. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan di Efesus semua bangsa, semua ras gitu ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani dikatakan menjadi satu manusia baru. Karena juga di dalam satu manusia baru ini ya terkandung unsur ya ilahinya gitu. Dan ini juga bisa kita lihat di Yohanes 12 ayat 24 ya, di mana dia sebagai butir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, sehingga ya kita juga bisa menjadi perbanyakannya ya. Jadi ya perbanyakan dari satu biji gandum itu. Amin. Jadi penebusan ini telah dirampungkan oleh Kristus dan juga menjadi satu fondasi juga ya, dan prosedur juga untuk merampungkan atau pekerjaan Kristus di tahap-tahap selanjutnya juga. Amin. Amin. Kita lanjut dulu saja ya ke Saudara Wilson. Apakah ada Saudara Wilson? Oke, baik. Saudara Wilson nampaknya tidak hadir. Jadi Saudara Rizal dulu langsung ya, Saudara Rizal ya. Amin. Amin. Baik, saya berlatih menjawab pertanyaan keempat, yaitu coba bicarakan mengenai apa yang Kristus rampungkan dalam tahap intensifikasinya. Ya. Di sini ada 3 tahap, saudara-saudari, dalam Kristus melakukan intensifikasinya. Yang pertama adalah mengintensifkan keselamatan organiknya. Kedua, menghasilkan para pemenang. Ketiga adalah untuk merampungkan Yerusalem baru. Yang pertama untuk hal mengintensifkan keselamatan organiknya, yaitu Kristus yang menjadi roh pemberi hayat, ataupun kita sebut roh Kristus yang pneumatik. Amin. Ini menghasilkan gereja, saudara-saudari. Dengan menghasilkan gereja, memang hasil akhirnya adalah Yerusalem baru, yang dimana di pandangan Allah Yerusalem baru itu sudah rampung. Namun dalam perjalanan waktu, gereja menjadi merosot. Ya. Sebab itu di akhir zaman Allah perlu menambahkan, melipat gandakan rohnya menjadi 7 kali ganda. Sebab itu hari ini kita juga perlu mengambil Kristus sebagai roh itu, di mana di akhir zaman kita perlu bersatu dengan roh itu supaya kita juga tetap dalam ekonomi Allah, dalam sasarannya adalah Yerusalem baru. Setelah mengintensifkan keselamatan organiknya, maka Allah menghasilkan para pemenang. Nah, para pemenang ini
katakan dalam gereja itu adalah semua orang beriman dikatakan kalah oleh iblis, dosa, dunia, dan daging mereka. Sebab itu dalam 7 surat kiriman di Wahyu, Kristus memanggil kembali kaum beriman yang dikalahkan untuk menjadi para pemenang. Sebab itu perlu ya roh itu, yaitu roh Kristus, diintensifkan 7 kali ganda, diperkuat 7 kali supaya para pemenang itu bisa bersatu dengan Tuhan, kembali merampungkan ekonomi Allah di dalam gereja hari ini. Amin. Dan akhirnya saudara-saudari, setelah mengenai keselamatan organik, para pemenang, maka pada akhirnya Kristus dalam hal intensifikasinya merampungkan Yerusalem baru. Yaitu Yerusalem baru adalah sasaran unik pekerjaan Kristus, yaitu adalah sasaran akhir ekonomi kekal Allah. Nah, walaupun tadi ada kemerosotan gereja, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tetap dalam sasarannya memanggil para pemenangnya hari ini untuk menjadi orang-orang yang menyusun Yerusalem baru, sehingga para pemenangnya menjawab panggilan Tuhan, yaitu kita perlu beserta Tuhan mengalahkan juga hal-hal negatif dalam hidup kita hari ini dan menggantikan dengan hal-hal positif, yaitu Yerusalem baru sebagai sasaran kita. Dan pada akhirnya sasaran pemenang haruslah sasaran ekonomi kekal Allah yang unik dan sempurna, yaitu Yerusalem baru. Seperti yang kita tahu, Yerusalem baru adalah bukan bangunan fisik, tapi Kristus yang Tritunggal bersatu dengan manusia yang tripartit secara ultima. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, apakah ada saudara-saudara yang berkenan membantu menjawab? Tadi ada 2 pertanyaan yang belum terjawab ya. Mungkin nomor 1 tadi secara umum sudah. Yang inklusi, apakah ada saudara-saudari ya? Yang nomor 3 itu perkara inklusi. Apakah ada saudara-saudari yang ingin mencoba berlatih membicarakan mengenai tahap inklusi ya di dalam ministry penuh Kristus? Ada? Oke, baik. Baik, kalau belum ada, saya bantu ya, saudara. Ya, silakan, saudara. Puji Tuhan. Ya, tahap inklusi adalah tahap dari kebangkitannya setelah kemerosotan gereja. Amin. Setelah dilahirkan menjadi putra sulung Allah dari kekekalan yang lampau, Kristus adalah putra tunggal Allah. Nah, di dalam proses inkarnasi tadi, putra tunggal ini menjadi manusia yang benar-benar ada daging dan menjadi manusia Allah yang memiliki sifat ilahi dan sifat insani. Nah, melalui kematian dan kebangkitannya, dari putra tunggal dia menjadi putra sulung. Ini menjadi roh pemberi hayat dalam kebangkitannya. Dan dia melahirkan kembali kaum beriman bagi tubuhnya di dalam kebangkitannya ini, di dalam menjadi roh pemberi hayat ini. Jadi Amin. Kristus yang pneumatik ini adalah roh pemberi hayat untuk melahirkan kembali kaum beriman, menjadikan mereka banyak putra Allah, dilahirkan oleh Allah bersama Kristus dalam kelahiran universalnya. Nah, semua orang beriman di dalam Kristus dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh mereka yang dihuni oleh Dia, yang adalah roh itu hari ini. Inilah tahap inklusi. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara Amin ya sudah membantu kita. Baik, saudara-saudari, karena waktu ya, mungkin saya akan mulai dulu, nanti saudara Altin akan menambahkan di bagian akhir. Saudara-saudari, kita perlu sedikit mereview ya apa yang sudah kita pelajari sejauh ini sampai di berita yang ke-10 ya. Kita tetap melihat bahwa untuk semester ini beban daripada pelatihan diaken nasional ini adalah bagaimana kita terkonstitusi oleh firman kebenaran.
Setelah di semester 1 banyak berbicara mengenai bagaimana persiapan bejana kita, ya kita banyak berlatih perkara-perkara praktek hayat ya saudara-saudari ya. Di dalam semester yang kedua ini kita lebih banyak bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan itu terkonstitusi di dalam kita. Kita mulai dengan kita sudah belajar mengenal hakiki Alkitab ya. Alkitab bukan hanya tulisan hitam di atas putih, tapi Alkitab juga adalah embusan Allah ya. Alkitab juga adalah makanan rohani kita. Lalu kita dibawa maju lagi, diperlihatkan ya bagaimana pokok-pokok di dalam seluruh Alkitab. Nah itu melalui Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan kita dibantu untuk bisa mengenal pokok-pokok ya utama di dalam kitab demi kitab. Nah, dari bantuan itu, saudara-saudari, sebenarnya adalah untuk membantu kita agar kita ini bisa melihat satu benang merah ya yang menyusun keseluruhan Alkitab. Kita dibawa maju lagi, belajar bagaimana prinsip-prinsip menafsirkan Alkitab. Lalu kita dipandu bahwa di dalam Alkitab itu ada 4 unsur yang penting, yaitu Kristus, Roh itu, hayat, dan gereja. Kita dibawa maju lagi bahwa kita tetap perlu memperhatikan ya Alkitab ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi adalah bagaimana orangnya kita ini bisa menjadi orang yang tepat di dalam kita mempelajari Alkitab. Lalu kita belajar mengenai pelajaran hayat, yaitu adalah masterpiece-nya saudara Witnessly, bagaimana setelah dia mempelajari ya 70 tahun bagaimana dia mempelajari firman, kemudian dia membantu kaum saleh melalui pelajaran hayat ini membukakan kitab demi kitab di dalam garis hayat. Nah, sampai pada dua pelajaran pada malam hari ini, saudara-saudari, kita ini dibawa lebih maju lagi, ya, lebih maju lagi. Kalau saudara kita ya dari pelajaran hayat memperlihatkan butir demi butir, ya, kitab demi kitab, pasal demi pasal. Maka di dalam berita 9, berita 10 ini, bahkan kita dibawa sampai pada puncak tinggi wahyu Allah. Ya, puncak tinggi wahyu Allah, tadi ada 2 poin, di berita 9 tadi adalah bagaimana kita melihat sasaran daripada ekonomi Allah. Ya, tadi dikatakan bahwa apa yang kita nikmati hari ini itu sudah sampai pada tahap adalah esens daripada hakiki Alkitab ya. Ini adalah seperti berlian ya. Berlian di dalam kotak Alkitab. Nah, saudari, 2 berita ini saudari kiranya membuka ya mata kita melihat betapa mustikanya ya kebenaran yang ada di dalam pemulihan Tuhan, dan kita perlu mempersembahkan diri kita untuk berjeri lelah ya tersusun atas firman kebenaran tersebut. Dan bagaimana tadi judulnya adalah sasaran daripada ekonomi Allah, yaitu adalah Yerusalem baru. Nah, ini saya ada sebuah bagan saudara-saudari ya, untuk mungkin membantu kita merangkum daripada dua berita yang ada di dalam berita 9 dan berita yang ke-10 ya. Ini adalah saudari bagaimana ekonomi kekal Allah itu ya digambarkan dengan lengkap ya. Bagaimana tadi butir utama yang penting tadi adalah bagaimana Allah menjadi manusia ya. Allah menjadi manusia agar manusia dapat menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi bukan di dalam kealahan ya. Ini adalah proses-prosesnya, saudara-saudari ya. Bagaimana proses-prosesnya itu dirampungkan dengan ministry penuh Kristus yang terdiri dari 3 tahap ya. Nah, tahap pertama, saudara-saudari, itu adalah tahap inkarnasi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, tahap inkarnasi ini adalah berbicara bagaimana Allah mengenakan sifat insan. Ya, dia membawa keilahian masuk ke dalam keinsanian. Lalu di sana dia masuk ke dalam tahap berikutnya ya,
sebagai Allah yang berinkarnasi di dalam Kristus, dia menempuh satu kehidupan manusia yang sempurna, kehidupan manusia Allah. Nah, kehidupan manusia Allah inilah, saudara-saudari, nah hari ini di dalam penerapannya, saudara-saudari, ini perlu menjadi latihan kita. Ya, latihan kita hari demi hari adalah hari ini, ya kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kehidupan kita adalah kehidupan manusia Allah. Ya, kehidupan manusia Allah adalah bagaimana melalui kehidupan kita, saudara-saudari, Allah bisa terekspresikan. Nah, saudara-saudari, kemudian saudara-saudari, di dalam ya kehidupan manusia Allah ini, Kristus merampungkan penebusan di atas kayu salib, ya, dia mati, dia bangkit, di dalam kebangkitannya dia menjadi roh pemberi hayat, dia masuk ke dalam kaum beriman, ya, masuk ke dalam kita. Nah, ini adalah masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, yaitu adalah tahap inklusi. Sasaran daripada tahap inklusi ini, saudara-saudari, adalah supaya melalui tahap inklusi ini, tubuh Kristus, gereja bisa dihasilkan. Jadi, saudara-saudari, kalau inkarnasi, ya bicara keselamatan. Inklusi adalah bicara bagaimana setelah kita diselamatkan, kita tidak hanya menempuh kehidupan manusia Allah yang individu, tetapi kita sampai pada satu tahap, kita terbangun bersama dengan saudara-saudari yang lain di dalam penghidupan gereja. Dan saudara-saudari, tadi saudara Rizal juga memperlihatkan ya, di dalam perjalanan sejarah gereja, gereja mengalami kemerosotan, gereja menjadi suam-suam kuku, karena itu pekerjaan Tuhan sebagai roh itu perlu diperkuat 7 kali ganda. Nah, di dalam pekerjaan yang diperkuat 7 kali ganda inilah, saudara-saudari, ini adalah sampai pada tahapan menghasilkan para pemenang. Dan hasil daripada semua tahapan yang telah dilalui Kristus itu adalah menghasilkan Yerusalem baru sebagai sasaran ekonomi kekal Allah, ya. Tadi dikatakan Yerusalem baru ini adalah susunan, percampuran, perbauran, pembangunan bersama antara keilahian dengan keinsanian untuk menjadi satu kesatuan. Saudari, bagaimana kita menerapkan berita ini ya? Di dalam aspek inkarnasi, saudari, latihan kita adalah bagaimana ya kita menempuh satu kehidupan manusia Allah. Kita juga menjadi sama seperti Tuhan, dia datang ke atas muka bumi ini, dia adalah mencari yang terhilang, dia menyelamatkan yang berdosa untuk dibawa mengenal Allah, untuk mengalami, saudari, bagaimana mereka bertobat, menerima pengampunan dosa, dilahirkan kembali. Nah, saudari, amanat ini hari ini ada di tangan kita, ya. Kita yang sudah mengalami tahap inkarnasi ini di dalam pengalaman kita, yaitu adalah bagaimana kita hari ini juga memberitakan Injil. Isi pemberitaan kita adalah bagaimana Kristus ya datang adalah untuk menyelamatkan yang hilang. Kemudian di inklusi, saudari, adalah keselamatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kita perlu terbangun di dalam penghidupan gereja. Setiap orang-orang yang melalui pemberitaan Injil kita diselamatkan, masih perlu ada penggembalaan. Karena tadi dikatakan untuk proses ya, bagaimana Allah menjadi manusia di dalam hayat dan sifat tetapi bukan dalam kealahan, ada prosesnya. Setelah dilahirkan kembali, masih perlu ada pengudusan, perlu ada pembaruan, perlu ada pengubahan, perlu ada penyerupaan, sampai pada tahap akhir adalah pemuliaan ya. Dan itu semua, saudari, itu adalah di dalam ruang lingkup penghidupan gereja. Itu adalah di dalam, saudari, pelaksanaannya yaitu adalah penggembalaan. Jadi di satu sisi ada pemberitaan Injil, di sisi yang lain, saudari, kita juga perlu belajar menggembalakan. Menggembalakan adalah membawa ya orang-orang yang kita bawa beroleh selamat ini mengalami tahap yang berikutnya, yaitu tahap inklusi. Dan yang terakhir, tahap intensifikasi ya, saudari, ini adalah tahap bagaimana keselamatan organik Allah ini diintensifkan ya. Karena kondisi gereja, saudari, hari ini banyak kaum saleh mungkin tidak berfungsi. Ya, kalau kita bicara gereja di Jakarta, kalau kehadiran SPR 4.900 orang,
berapa yang bisa pergi keluar memberitakan Injil? Berapa yang bisa pergi keluar untuk menggembalakan? Ya, saudari, ini menjadi amanat kita bersama. Ya, kita perlu di tengah situasi gereja, saudari yang mungkin tidak banyak saudari di hall kita pergi melayani. Nah, kitalah saudari yang boleh mengambil amanat ini, berkoordinasi bagaimana kita menjadi ya orang-orang yang melampaui keadaan gereja yang suam-suam, kita bawa untuk tetap memiliki beban memberitakan Injil, menggembalakan. Kemudian saudari membawa juga lebih banyak saudara-saudari bisa berfungsi ya di dalam penghidupan gereja. Jadi pengalaman inkarnasi, intensifikasi, inkarnasi, inklusi, intensifikasi itu adalah berkaitan tadi dengan penginjilan kita, penggembalaan kita, dan juga kita membawa orang-orang ya melayani ya di dalam penghidupan gereja. Baik, masih ada 5 menit. Mungkin dari Pak Altin ada yang ingin ditambahkan untuk membuat berita ini menjadi sebuah pelaksanaan praktis di dalam penghidupan gereja kita. Saudara-saudari, sorry, saya dalam perjalanan pulang dari hall 3, tapi udah sampai. Nah, jadi sorry dalam mobil gitu ya. Nah, saudara-saudara adalah yang hari ini kan kita adalah yang Tuhan percayakan melayani di dalam gereja. Nah, ketika kita melayani dalam gereja, maka jangan kondisi gereja itu jadi menurun di tangan kita. Jadi kondisi gereja itu harus semakin meningkat, harus semakin baik. Untuk hal itu, saudara-saudari, kita sendiri harus diperlengkapi dengan kebenaran. Ya kan, kita sendiri harus diperlengkapi kebenaran supaya kita bisa memperlengkapi orang lain. Sehingga kita menjadi pilar di dalam gereja, karena akan banyak orang datang dari berbagai aliran ke dalam gereja, kita tidak mudah terombang-ambing. Nah, tadi adalah kalau kita berjumpa dengan banyak kekristenan hari ini, mereka akan banyak berbicara tentang nanti mujizat dan macam-macam. Saudara-saudari, mujizat ada, apapun ada, tetapi jangan lupa bahwa tujuan kita adalah kita melihat ekonomi Allah. Allah ingin masuk ke dalam diri manusia, Allah ingin bersatu dengan manusia. Mujizat apapun, berkat-berkat apapun, kalau kita tidak bermuara, membawa orang bersatu dengan Allah, agar Allah dengan manusia bersatu, dan supaya orang mengalami keselamatan organik Allah, maka kita sudah salah sasaran. Jadi kita, saudara-saudara, semua pelayan kita harus ke sana. Dan ketika demikian, semakin kita diperlengkapi kebenaran, saudara-saudara, semakin kita tahu ini intisari daripada di dalam pemulihan Tuhan. Jadi kita tidak akan mungkin seperti dulu saya di denominasi, zaman dulu saya suka bernyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Ini adalah nyanyian orang yang tidak punya visi, saudara-saudara. Karena kita tidak akan ke sana. Kita adalah sedang menjadi Yerusalem. Kita ini sedang menjadi Yerusalem baru, dan kita kelak akan menjadi Yerusalem baru, saudara-saudara. Inilah kalau kita melihat adalah ekonomi Allah. Nah, saudara-saudara, kita juga untuk ekonomi Allah ini, kita perlu juga melihat bagaimana ministry penuh Kristus. Yang 3 tahap, inkarnasi, inklusi, intensifikasi. Jadi bagaimana di tahap inkarnasi, saudara-saudara, bagaimana supaya kita ini seperti Tuhan. Allah bersatu dengan manusia, lalu dia mengekspresikan di dalam dagingnya segala kelimpahan Allah, segala atribut Allah. Moga-moga, saudara-saudara, sebentar lagi tahun nanti bulan 5 kita akan ada penuaian Injil gitu ya. Seluruh Jakarta, moga-moga kita beritakan Injil, kita semakin beritakan Injil, orang melihat kita, saudara-saudara. Satu pihak bukan hanya pemberitaan kita, tetapi orang melihat Allah terekspresi dalam diri kita. Kita sendiri menjadi berita kepada orang. Jadi berita, saudara-saudara, sehingga orang lain ditarik oleh karena Kristus terekspresi melalui kita.
Lalu, saudara-saudara, kita akan terus bagaimanapun hidup kita ini, kadang-kadang penuh pertentangan dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Kristus yang al-muhid sudah ada di dalam diri kita. Ada keselamatan organik yang terus bekerja. Apapun situasi lingkungan adalah bertujuan. Bukan hanya kita telah dilahirkan kembali, tapi supaya kita makin diubah, diperbaharui, diubah, dan diserupakan hingga dimuliakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, zaman sekarang ini memang banyak kesulitan, banyak penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Allah telah mengintensifkan dirinya. Supaya gimana? Keselamatan ini diperkuat di dalam diri kita. Ibarat kita ini, saudara-saudara, sedang membawa mobil, sedang mendaki suatu gunung yang tinggi. Tapi ketika kita mendaki, saudara-saudara, begitu sulit kita mendakinya. Begitu sulit mobil ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita harus oper gigi. Kita perlu menambah kekuatan. Supaya tambah kekuatan, oper gigi, gimana? Wah, mobilnya bisa tancap, saudara-saudara. Demikian juga hari ini. Di dalam menempuh kehidupan rohani, Allah, saudara-saudara, harus memperkuat, menambah tenaga, supaya kita bisa menjadi pemenang, bahkan merampungkan Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Sudah jam 8 di jam saya. Bagaimana kalau kita berdoa, Saudara Eko? Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa ya, saudara-saudari. Amin. Kami cinta padamu Tuhan. Kami Ya, di Tuhan. sini. Kami terbuka bagi Tuhan, agar Tuhan terus memberkati kami Ya, untuk Tuhan. melayani Tuhan di dalam gereja. Ya, Oh Tuhan. Tuhan, dengan Tuhan visi kami bermuara Ya, Tuhan. pada ekonomi Allah, bahwa Allah berbaur bersatu dengan manusia, bahwa Ya, Allah Tuhan. menghendaki kami agar kami semakin serupa dan sama dengan Allah di dalam hayat, sifat, fungsi, ekspresi, Ya, tetapi benar, bukan di Tuhan. dalam kekalahan. Karena Ya, itu kami Tuhan. bersyukur Tuhan, bahwa Engkau terus mengintensifkan karunia keselamatan di dalam kami, agar kami bisa menjadi pemenang, bahkan merampungkan Yerusalem baru. Berkatilah kami sekalian. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, kita akan kembali. Kelas kecil adalah tanggal 29 Maret ya. Jadi 2 Rabu depan kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya, yaitu bab 11 dan bab yang ke-12 ya. Bab 11 kepercayaan dalam pemulihan Tuhan, dan bab 12 kebenaran yang dipulihkan oleh ministry Saudara Watchmeni. Demikian untuk malam ini, kita boleh memberi salam kepada setiap saudara-saudari yang hadir di kelas PDN pada malam hari ini. Amin. Tuhan memberkati semua saudara-saudari. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yo, salam semua ya. Amin. Tuhan memberkati. Aku meeting ya, saudara-saudari. Ya, DN meeting, saudara. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.